Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah Akuntansi 1. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas pokok bahasan yang keempat, yaitu perkiraan. Pada pokok bahasan ini ada 5 tujuan pengajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan perkiraan dan buku besar. Yang kedua, membuat contoh bentuk perkiraan. Yang ketiga, menjelaskan klasifikasi perkiraan. 4, menjelaskan aturan debit kredit dan saldo normal. Dan yang kelima, melakukan pencatatan transaksi dengan perkiraan. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa salah satu teknik di dalam mencatat transaksi keuangan yaitu dengan menggunakan persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, akhirnya kita bisa menyusun laporan keuangan. Kemudian pada pembahasan ini akan kita mempelajari bagaimana mencatat transaksi dengan menggunakan perkiraan. Kalau pada pembahasan sebelumnya, di dalam menganalisis transaksi itu hanya sebatas bertambah dan berkurangnya perkiraan, tapi pada pokok bahasan ini akan kita perluas dengan menghubungkan aturan debit dan kredit sehingga perkiraan itu akan kita tentukan apakah dicatat di debit atau di kredit. Baiklah, kita menjelaskan materi yang pertama, yaitu perkiraan dan buku besar. Apa itu perkiraan dan apa itu buku besar? Perkiraan atau account yaitu formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis ke dalam satu nama kelompok transaksi. Kemudian buku besar atau ledger adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Untuk lebih memahami perkiraan dan buku besar, kita lihat contoh yang ada dalam pembahasan ini. Ya, jadi ini adalah contoh daripada perkiraan dan buku besar. Kas ini adalah merupakan perkiraan, perlengkapan, peralatan, pendapatan jasa salon, sampai biaya serba-serbi itu adalah perkiraan. Ya, jadi di mana perkiraan ini contohnya adalah kas. Jadi yang kita gunakan di sini adalah bentuk T sederhana. Ada debit, ada kredit. Debit ini tempat mencatat perkiraan yang menyebabkan penambahan kas. Kemudian kredit tempat mencatat perkiraan yang menyebabkan berkurangnya kas. Secara tersendiri ini kas, perkiraan, perlengkapan perkiraan. Namun secara keseluruhan ini adalah merupakan buku besar. Jadi perkiraan itu merupakan form khusus atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi. Kemudian buku besar, yaitu isinya adalah perkiraan-perkiraan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan. Jadi ini secara keseluruhan disebut dengan buku besar. Namun dalam prakteknya, terkadang antara buku besar dengan perkiraan itu maknanya sama, tetapi sebenarnya berbeda pengertiannya. Selanjutnya kita membahas poin yang kedua, yaitu bentuk perkiraan. Bentuk perkiraan ada dua, yaitu bentuk kontrol
Dan yang kedua adalah bentuk staffel. Bentuk kontrol biasa juga disebut dengan bentuk T. Kenapa dikatakan bentuk T? Karena bentuknya seperti huruf T. Bentuk kontrol ada dua macam. Ada bentuk kontrol yang berbentuk huruf T, di mana di sini kita melihat bentuknya seperti huruf T, di tengah-tengah ditulis nama perkiraan, kemudian di sisi kiri debit dan di sisi kanan kredit. Selanjutnya bentuk T yang disempurnakan. Bentuk T juga, tapi ini sudah disempurnakan karena diberi kolom dan keterangan. Jadi untuk sisi debit, ini di sisi kiri ada keterangannya, tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Begitu pula di kolom kredit, disertai dengan keterangan. Tanggal ini adalah tanggal terjadinya transaksi, dicatat secara kronologis. Kemudian keterangan daripada transaksi, referensi, kemudian jumlah. Ya. Penggunaan daripada perkiraan ini nanti akan kita lihat dalam bentuk contoh nantinya. Selanjutnya bentuk staffel. Bentuk staffel ada dua macam. Ada bentuk staffel dengan 3 lajur jumlah. Ini bentuknya. Ada kolom tanggal, keterangan, referensi sama tadi yang berbentuk kontrol. Kemudian ada kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Ini yang disebut 3 lajur jumlah. Lajur atau kolom debit, kredit, dan saldo. Kolom saldo terbagi dua lagi, yaitu debit atau kredit dan jumlah. Jumlah ini adalah jumlah saldonya. Jika bersaldo debit, ditulis di kolom ini adalah D. Jika bersaldo kredit, ditulis K. Kemudian bentuk lainnya adalah bentuk staffel dengan 4 lajur jumlah. Ya, kurang lebih sama dengan yang 3 lajur jumlah, yang membedakan ini hanya kolom saldo. Kolom saldo langsung dipisahkan saldo debit dan saldo kredit. Penggunaan daripada bentuk staffel ini nanti akan kita lihat penerapannya dalam bentuk contoh nantinya. Baik, selanjutnya kita membahas poin yang ketiga, yaitu klasifikasi perkiraan. Perkiraan diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu perkiraan neraca yang biasa juga disebut dengan perkiraan real dan perkiraan rugi laba atau biasa juga disebut dengan perkiraan nominal. Perkiraan neraca itu terbagi 3. Yang pertama yaitu perkiraan aktiva, yang kedua perkiraan hutang, dan yang ketiga perkiraan modal. Aktiva terbagi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas, wesel tagih, piutang dagang, persediaan, perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan lain-lain. Kas, ya, jadi kas ini adalah aktiva yang paling lancar, itu ditempatkan pada bagian awal. Jadi aktiva ini diurut menurut urutan likuiditas atau urutan kelancaran. Yang paling lancar adalah kas. Kemudian wesel tagih. Ya, apa itu wesel tagih? Jadi wesel tagih ini sebenarnya awalnya dari piutang dagang. Piutang dagang apabila yang berutang menyanggupi untuk membayar utangnya di masa yang akan datang, pada waktu tertentu di masa yang akan datang, kemudian yang berutang menandatangani sebuah pernyataan, itulah yang disebut dengan istilah wesel tagih. Wesel tagih bagi yang berpiutang, wesel bayar bagi yang berutang. Jadi wesel tagih ini adalah piutang yang sudah pasti, ya sudah pasti penerimaannya. Kemudian piutang dagang. Jadi piutang dagang ini muncul karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Itu pada perusahaan dagang. Kalau pada perusahaan jasa, yaitu perusahaan telah memberikan jasanya tapi uangnya belum diterima, maka muncul istilah piutang dagang. Persediaan
Persediaan ini adalah barang-barang yang tersedia di dalam perusahaan yang belum terpakai atau belum terjual. Kemudian perlengkapan, ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa perlengkapan itu adalah barang-barang yang dibeli yang sifatnya habis pakai. Kemudian biaya dibayar di muka. Biaya-biaya yang sudah dibayar, tapi biaya itu belum menjadi biaya secara keseluruhan pada periode tersebut, tapi sebagian biaya itu merupakan biaya pada periode yang akan datang. Kemudian akibat tetap. Ya, yang termasuk dalam akibat tetap adalah tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan. Untuk akibat tetap di dalam neraca itu diurut menurut urutan kekekalan. Yang paling kekal adalah tanah, kemudian menyusul gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Ya, itulah klasifikasi pada aktiva lancar. Kemudian kita melangkah ke hutang. Hutang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Yang termasuk hutang lancar adalah hutang dagang, wesel bayar, hutang bank, hutang gaji, hutang bunga, hutang pajak, dan lain-lain. Hutang dagang, apa itu hutang dagang? Jadi hutang dagang itu ya muncul dari transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Kemudian wesel bayar, ya sudah dijelaskan tadi bahwa apabila yang berutang menyanggupi untuk membayar hutangnya di masa yang akan datang pada waktu tertentu, maka dibuatlah semacam pernyataan ya atau pengakuan, itulah yang disebut dengan wesel bayar. Hutang bank muncul akibat perusahaan meminjam uang di bank. Hutang gaji ini terjadi karena gaji belum dibayar. Hutang bunga ini muncul akibat perusahaan meminjam uang di bank dan bunganya belum dibayarkan. Hutang pajak dan lain-lain. Selanjutnya hutang jangka panjang. Ya, hutang jangka panjang di sini adalah contohnya hutang hipotek. Kemudian hutang obligasi. Apa itu hutang hipotek? Hutang hipotek adalah hutang jangka panjang yang jaminannya adalah harta tidak bergerak, misalnya tanah. Kemudian hutang obligasi, hutang yang muncul dengan mengeluarkan obligasi. Obligasi ini adalah merupakan surat-surat berharga yang merupakan surat tanda utang bagi yang mengeluarkannya. Jadi obligasi ini biasanya jangka waktunya 10 tahun. Kemudian modal. Modal terdiri dari modal untuk perusahaan perseorangan disebutkan modalnya modal siapa, misalnya modal Anita. Kemudian untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, ya modalnya adalah berupa modal saham. Selanjutnya prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi pemilik. Itulah klasifikasi perkiraan neraca. Selanjutnya perkiraan rugi laba atau perkiraan nominal. Perkiraan rugi laba ada dua, yaitu pendapatan dan biaya. Pendapatan terdiri dari penjualan, pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Ya, jadi penjualan ini muncul akibat perusahaan menjual barang dagangannya. Ya, ini istilah penjualan ada pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau dalam perusahaan jasa, istilahnya adalah pendapatan jasa. Kemudian pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini muncul karena perusahaan menginvestasikan uangnya apakah di perusahaan dalam bentuk surat-surat berharga ataukah di bank. Pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini muncul akibat perusahaan menyewakan aktiva tetapnya. Misalnya menyewakan gedungnya atau menyewakan mobilnya. Selanjutnya biaya atau beban. Jadi biaya boleh menggunakan istilah biaya, boleh menggunakan istilah beban.
Biaya terdiri dari biaya gaji, kemudian biaya perlengkapan, biaya listrik, air dan telepon, biaya penyusutan, biaya bunga, biaya sewa, biaya serba-serbi, dan lain-lain. Itulah tadi pengelompokan daripada perkiraan-perkiraan. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang keempat, yaitu aturan debit kredit dan saldo normal. Tadi kita sudah jelaskan tentang klasifikasi perkiraan. Ya, jadi perkiraan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama aktiva, hutang, modal, prive, pendapatan, biaya, dan atau beban. Perkiraan aktiva, jika bertambah dicatat di debit, jika berkurang dicatat di kredit. Saldo normal daripada aktiva adalah saldo debit. Kemudian hutang. Semua perkiraan hutang, apakah hutang lancar ataukah hutang jangka panjang, cara mendebit atau mengkreditnya yaitu jika bertambah dicatat di kredit, jika berkurang catat di debit. Saldo normal daripada hutang adalah kredit. Modal. Perkiraan modal aturan debit kreditnya, jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Jadi hutang dan modal itu aturannya sama. Prive. Ya, untuk perkiraan prive, jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Saldo normalnya adalah debit. Pendapatan. Ya, untuk perkiraan pendapatan, jika bertambah dicatat di kredit, jika berkurang dicatat di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Kemudian biaya atau beban. Semua perkiraan biaya atau beban, jika bertambah dicatat di debit, jika berkurang dicatat di kredit. Saldo normal daripada biaya atau beban adalah saldo debit. Ya, jadi inilah aturan debit dan kredit. Untuk mengecek kebenaran daripada pencatatan yang kita buat, ini kita bisa cek melalui saldo normalnya. Misalnya aktiva. Jika ditemukan aktivanya bersaldo kredit, maka sudah dipastikan bahwa itu ada kesalahan karena saldo normal dari aktiva debit. Begitu pula dengan perkiraan-perkiraan yang lainnya. Ya. Jadi demikianlah penjelasan tentang perkiraan. Kemudian selanjutnya mengenai pencatatan transaksi dengan perkiraan akan dijelaskan kemudian. Ya. Mohon maaf jika di dalam pemaparan tadi ada kekurangan-kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.